Salam buat kita semua, buat Bapak Ibu Saudara, Saudari yang ada di rumah pada malam hari ini. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan, bila pada malam hari ini kita kembali dalam program Renungan Ibadah Rumah Tangga. Sungguhnya malam hari ini kita ibadah rumah tangga, namun mengingat situasi yang belum memungkinkan kita bisa berkumpul untuk melaksanakan ibadah rumah tangga, maka melalui video YouTube ini kami akan membagikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara Saudari. Dan besar harapan kami Bapak Ibu Saudara mengikuti pemberitaan firman Tuhan ini lewat channel ini, lewat video YouTube ini. Harapan kami, sekali lagi kami sangat mengharapkan kepada seluruh anggota jemaat BKPN di Kota Batam, kepada seluruh pendengar setia, biar melalui renungan ibadah rumah tangga ini kita selalu diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Baik, langsung saja Bapak Ibu Saudara, mari kita membacakan firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada malam hari ini, yang terambil dari kitab 1 Korintus pasal 5 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Sekali lagi 1 Korintus pasal 5 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Ini adalah firman Tuhan, bacaan kedua pada hari Minggu atau bacaan sebelum khotbah. Demikian kebenaran firman Tuhan. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kepada kita pada malam hari ini. Dan firman Tuhan ini kami berikan tema disiplin gereja. Bapak Ibu, sebagian kita tidak memahami dasar manakah disiplin gereja itu diambil. Apakah itu lahir dari pemikiran pemimpin-pemimpin gereja atau ada dasarnya? Dan malam hari ini salah satu bagian firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus kepada kita pada malam hari ini tentang disiplin gereja. Disiplin kepada anggota jemaat yang melanggar atau yang tidak hidup seturut kehendak Tuhan. Firman Tuhan dalam Korintus ini Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus sebagai teguran baik kepada anggota jemaat maupun kepada pemimpin jemaat pada saat itu, di mana adanya pembiaran kehidupan dosa di tengah-tengah jemaat. Sehingga Paulus berkata bahwa sekalipun saya tidak hadir secara badani, namun secara rohani ia hadir. Ia turut prihatin, ia turut berduka melihat keadaan jemaat di Korintus yang masih hidup dalam dosa. Dalam ayat pertama pasal 5 ini, bahwa terdengar bahwa ada di antara kamu yang melakukan percabulan, di mana ada yang tidur dengan istri ayahnya. Namun apa yang terjadi di tengah-tengah jemaat
dalam kehidupan para pemimpin jemaat pada saat itu di Korintus, hal ini tidak menjadi sesuatu hal yang membawa mereka sedih, berduka oleh karena perbuatan jemaat ini. Tapi justru dalam bacaan kita di ayat 6 bahwa mereka bermegah. Dan sehingga Paulus berkata, kemegahanmu itu tidak baik. Tidak benar kemegahanmu itu. Yang sesungguhnya kamu harus berduka oleh karena perbuatan ini. Oleh perbuatan dosa itu, di mana di antaramu ada orang yang melakukan percabulan, di mana tidur dengan istri ayahnya. Paulus dengan tegas menegur mereka dan mendorong juga pemimpin jemaat untuk tegas bagaimana sikap kita terhadap anggota jemaat yang melanggar kekudusan Tuhan, yang melanggar tata gereja. Dan ayat 13 berkata bahwa usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Sekali lagi, usirlah orang yang melakukan kejahatan di tengah-tengah kamu. Ini tegas Bapak Ibu Saudara. Ya mungkin sebagian kita tidak menerima hal ini. Kalau kita diusir di tengah-tengah persekutuan. Tentu firman ini disampaikan kepada anggota jemaat yang sudah percaya kepada Yesus, yang sudah menerima Yesus dalam hidupnya. Bila kedapatan kembali lagi, seorang yang sudah bertobat, seseorang yang sudah menerima Yesus, tetapi masih hidup di dalam dosa, hidup dalam percabulan, sihir, penyembah berhala, pembunuhan, kita harus menerapkan disiplin gereja kepada mereka. Jangan pernah segan, jangan pernah takut menyatakan kebenaran kepada jemaat. Yang salah, katakan salah. Yang benar, katakan benar. Jangan membiarkan dosa itu bertumbuh. Makanya Paulus pada kebenaran firman Tuhan ini, sesekali ia tidak kompromi dosa-dosa yang ada di tengah-tengah jemaat di Korintus. Justru ia berkata, buanglah adonan, buanglah ragi yang lama itu. Kita harus menyingkirkan. Karena bagaimanapun akan ada pengaruhnya terhadap anggota jemaat yang lain. Bapak Ibu Saudara, apa sih sebenarnya tujuan dari Paulus? Apa sih tujuan dari kebenaran firman Tuhan? Mengapa gereja harus memberikan disiplin kepada anggota jemaat yang melakukan kejahatan, yang melanggar tata gereja? Setiap gereja apapun pasti ada peraturan rumah tangganya sendiri. Ada tata gerejanya sendiri. Bagaimana menyikapi apabila di tengah-tengah jemaat ada yang berbuat kejahatan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara saya mau katakan, disiplin gereja yang selama ini kita dengar, atau siasat gereja yang dikenakan kepada orang yang berlaku jahat, yang sudah melanggar firman Tuhan, yang sudah melanggar kekudusan Allah, itu bukan lahir dari pemikiran pemimpin gereja sendiri, tapi berdasarkan firman Tuhan. Bahwa bila ada di antara kita yang melakukan kejahatan, kita usir di tengah-tengah kita. Tujuannya yang pertama Bapak Ibu Saudara, yang pertama di ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari
Tuhan. Yang pertama, tujuan dari disiplin ini yaitu supaya yang bersangkutan bertobat dan diselamatkan. Memang sakit Bapak Ibu Saudara. Sakitnya tuh di sini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang dikenakan siasat gereja, yang dikenakan disiplin gereja, disuruh untuk tidak bergabung dalam persekutuan di gereja. Apakah tidak ikut dalam mengambil bagian dalam sakramen. Bahkan apapun nanti yang terjadi dalam kehidupannya tidak dilayani. Oleh karena dosa yang ia perbuat. Paulus berkata bahwa bagi mereka penting dilakukan hal itu. Kita menyerahkan tubuh mereka kepada iblis dalam nama Yesus supaya rohnya diselamatkan. Supaya mereka bertobat dan diselamatkan. Kalau kita tidak menerapkan disiplin gereja kepada mereka yang melakukan kejahatan-kejahatan, maka perbuatan dosa itu akan terus meningkat, akan terus bertumbuh. Kuantitasnya pun akan semakin meningkat di tengah-tengah jemaat. Dan orang yang berbuat itu akan terus berbuat. Karena baginya, ia berpikir bahwa itu sudah benar. Tetapi ketika kita memberi dia disiplin gereja, memang awalnya ia tidak menerima. Maka mungkin sebagian ia akan memberontak. Bahkan ia mungkin sebagian berkata, saya mau keluar dari gereja ini. Ia tidak mau bergabung lagi. Kenapa sih gereja memberikan disiplin ini? Bukankah Tuhan berkata bahwa bukan orang sehat yang membutuhkan dokter, orang sakit. Bukankah Tuhan Yesus datang kepada orang berdosa? Betul Bapak Ibu Saudara, pemikiran itu benar, tidak salah. Namun kembali kita pada firman Tuhan pada malam hari ini. Bila ada kedapatan, ada di tengah-tengahmu yang berbuat jahat, usirlah mereka. Kata usir di sini bukan mengusir selama-lamanya. Tapi kita memberi mereka sebuah disiplin. Untuk sementara waktu. Tidak diberikan pelayanan. Apakah itu sakramen? Apakah itu pelayanan-pelayanan lainnya? Kita harus disiplinkan ya dulu. Supaya ia sadar itu tujuannya. Supaya menyadari bahwa ia berdosa. Bahwa ia salah, sudah melanggar apa yang telah diatur oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika ia sadar, walaupun mungkin merasa tersakiti, merasa diasingkan di tengah-tengah orang atau jemaat lainnya, namun itu demi kebaikannya. Makanya saya menghimbau kita, bagi kita sebagai gereja Tuhan, bagi kita sebagai anggota jemaat, dan juga sebagai pemimpin gereja, biarlah hal ini kita terapkan dalam kehidupan pelayanan kita. Jangan takut, jangan gentar menerapkan disiplin gereja bagi anggota jemaat yang melakukan kejahatan. Tentu ada masanya nantinya pihak gereja, gembala, melakukan pelayanan penggembalaan kepada anggota jemaat yang dikenakan siasat gereja. Dalam pertemuan penggembalaan itu nanti diajarkan dasar-dasar iman Kristen. Dan setelah itu sudah menerima pengajaran-pengajaran, maka diterima kembali dalam persekutuan sebagai anggota tubuh Kristus.
Itu tujuannya. Ya, kita serahkan tubuhnya, bukan jiwanya, bukan rohnya, tapi tubuhnya kepada iblis. Artinya kita sehat perbuatan itu. Jangan sampai menjalar kepada kehidupan jemaat lainnya. Karena perbuatan dosa ini seperti virus, Bapak Ibu Saudara. Ya mungkin apa yang kita dengar akhir-akhir hari-hari ini tentang virus corona itu menular. Demikian juga perbuatan dosa menular. Maka kita perlu ada pencegahan. Kalau virus corona kita juga melakukan pencegahan, perbuatan dosa ini juga, kejahatan ini juga di tengah-tengah jemaat kita berikan pencegahan, yaitu dengan disiplin gereja. Dengan tujuan supaya yang bersangkutan bertobat, menanggalkan kehidupan lamanya. Dan supaya dosa itu tidak menular kepada yang lain. Yang kedua, di ayat yang ke-6, kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Supaya kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Paulus berkata bahwa buanglah ragi yang lama supaya kamu menjadi adonan yang baru. Kita harus buang hal itu. Artinya bahwa dalam kehidupan kita sebagai manusia, awalnya memang kita adalah manusia yang hidup di dalam dosa. Tapi kita sudah buang. Sekarang kita menjadi adonan yang baru. Dan kita menjadi adonan baru itu bukan karena kita, Bapak Ibu Saudara. Karena Kristus telah disembelih. Kristus telah mati sebagai pengganti kita. Supaya kita menjadi manusia baru yang percaya kepadanya. Dan sekarang ini kita sudah menjadi adonan baru, sudah percaya kepada Yesus, sudah menjadi manusia baru. Tuhan mau supaya kita tetap menjaga kekudusan hidup. Dan disiplin gereja itu diterapkan di setiap jemaat, diterapkan oleh gereja-gereja, bahwa setiap orang yang berbuat jahat akan didisiplinkan, akan dikenakan siasat gereja. Tujuannya supaya anggota jemaat itu benar-benar sungguh-sungguh menjaga kekudusan hidupnya. Ia tidak hidup di dalam dosa yang terus-menerus. Supaya dalam kehidupannya benar-benar hidup di dalam Tuhan. Tidak 50% kepada Tuhan, 50% juga hidup dalam kejahatan. Tuhan mau orang-orang sudah merdeka di dalam Kristus, hidup di dalam roh. Amin. Tidak lagi hidup di dalam daging, karena daging akan berujung kematian, tetapi roh akan berujung pada hidup yang kekal. Maka Bapak Ibu Saudara, bila di setiap gereja kita diterapkan suatu disiplin gereja itu demi kebaikan kita, baik kita yang hidup sudah seturut kehendak Tuhan. Apa guna disiplin gereja itu? Supaya kita terus hidup dalam kekudusan Tuhan.
Karena firman Tuhan berkata, kuduslah engkau sebab aku kudus. Dan tanpa kekudusan, tak seorang pun dapat melihat Allah. Yang pernah berharap Bapak Ibu Saudara, kalau sudah percaya Yesus, maka tidak ada yang menjadi tuntutan selanjutnya. Tapi justru setiap orang yang sudah menerima Yesus dalam hidupnya, Tuhan mau supaya kita terus hidup seturut apa yang Ia maunya Tuhan. Bukan apa yang maunya kita. Paulus berkata bahwa hidupku sekarang ini bukan aku lagi, tapi Kristus. Artinya bahwa Kristus yang memimpin kehidupannya, bukan lagi dia sendiri yang memimpin kehidupannya. Ingat bahwa Yesus mati bagi kita. Oleh darahnya kita disucikan, dibenarkan, dikuduskan. Dan jangan mau lagi untuk kembali pada kehidupan lama. Karena pengorbanan Yesus sungguh mahal Bapak Ibu Saudara. Bukan emas perak yang menjadi tebusan kita, tapi tubuh dan darah Yesus sendiri yang mati di kayu salib. Yang sebentar lagi Bapak Ibu Saudara, kita memperingati hari kematian Kristus pada tanggal 10 April ke depan ini. Yang ketiga, supaya warga jemaat menjadi berkat. Ketika ada disiplin gereja itu diterapkan, maka dengan sendirinya jemaat yang terus hidup di dalam kekudusan, warga jemaat yang terus hidup dalam kebenaran, ia akan menjadi berkat. Tetapi sebaliknya, kalau yang bertumbuh di tengah-tengah jemaat itu adalah perbuatan kejahatan, perbuatan yang tidak benar, maka kehidupan warga jemaat menjadi batu sandungan. Di ayat pertama berkata, memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa, seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sangat disayangkan di jemaat di Korintus Bapak Ibu Saudara, bagaimana mereka hidup dalam perbuatan percabulan, yang hal itu tidak pernah ada di tengah-tengah bangsa-bangsa yang belum mengenal Allah. Bagaimana mereka bisa menjadi berkat kepada di luar sana, sementara di internal mereka saja, di tengah-tengah jemaat di Korintus saja, mereka tidak menjadi berkat. Apa yang ada adalah kehidupan dosa. Dan dosa inilah ya, kehidupan berdosa inilah ya akan menjadi batu sandungan bagi bangsa lain. Bagaimana bangsa lain bertobat? Bagaimana orang di luar sana yang belum mengenal Allah bisa mencari Allah? Sementara aja yang sudah ada dalam perkumpulan, yang sudah mengaku diri sebagai orang percaya, mereka tidak bisa menjadi berkat. Dan inilah tujuan Paulus ketika diberikan disiplin gereja bagi mereka yang berbuat kejahatan itu, maka benar-benar kehidupan jemaat itu murni dan hidup dalam kebenaran. Sehingga dengan kehidupan yang murni dan hidup dalam kebenaran, mereka bisa menjadi berkat. Tetapi kalau di tengah-tengah jemaat, dalam satu gereja, dibiarkan bertumbuh, maka gereja itu
tidak akan menjadi berkat. Dan pada waktu tidak lama, jemaat itu akan saling mempengaruhi satu sama lain. Yang hidup dalam dosa akan mempengaruhi yang hidup dalam sungguh-sungguh. Karena akan saling bercermin Bapak Ibu Saudara. Maka kita harus hati-hati dalam hal ini sebagai gereja. Kalau mau gereja kita, kalau mau kita mau jadi berkat, marilah kita terus hidup dalam kemurnian dan kebenaran. Jangan segan-segan berikan disiplin gereja bagi mereka yang berbuat kejahatan. Sehingga gereja kita, anggota jemaat, menjadi berkat. Karena itulah panggilan kita. Itulah rencana Tuhan bagi setiap kita. Supaya kita menjadi garam dan terang dunia. Lewat perbuatan-perbuatan kita. Lewat kebenaran-kebenaran kita. Kebenaran firman Tuhan yang kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang diberkati di luar sana. Tetapi jikalau kehidupan anggota jemaat masih hidup di dalam dosa, jangankan yang jauh mendekat, yang mendekat saja akan menjauh. Buat kita semua warga jemaat, marilah kita memperhatikan firman Tuhan ini. Biarlah kita tetap hidup di dalam kekudusan. Menjadi berkat. Dan kita sebagai pemimpin bersama jemaat, jangan takut, jangan gentar. Terapkan disiplin gereja bagi mereka yang melakukan kejahatan dengan tujuan supaya bersangkutan bertobat, supaya warga jemaat tetap menjaga kekudusannya, dan supaya warga jemaat tetap menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam dari kami, doa harapan kami, warga jemaat BKPN Batang, dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia adalah Allah Immanuel yang selalu menyertai kita. Dalam situasi terkini, tetaplah berharap kepada Tuhan, tetaplah percaya, dan mintalah hikmat kepada Tuhan, supaya Bapak Ibu Saudara berhikmat di dalam menyikapi setiap persoalan kehidupan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.